Baik, saudara-saudara, kemudian kita lanjutkan, yaitu mengenai kesalahan atau skuld. Jadi istilah kesalahan itu dalam bahasa Belanda dikatakan skuld. Tapi kalau skuld terdiri atas kesengajaan atau ludus dan juga kelalaian atau kulpus. Sebagai asas yang berlaku dalam kesalahan adalah Ginstraf Sonderskuld, yang artinya tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Jadi bagi penganut dualisme yang memisahkan perbuatan dengan pertanggungjawaban, sehingga asas di dalam perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban dalam hal ini menyangkut kesalahan adalah Ginstraf Sonderskuld. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Mengenai kesalahan, banyak orang yang sering mengetahukan istilah ini atau istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda. Karena kesalahan atau kesengajaan itu pakai istilah objek. Sedangkan kelalaian dipergunakan istilah skuld. Di mana tadi kita katakan skuld itu adalah kesalahan. Sehingga untuk menyatakan kelalaian ini sering juga disebut kesalahan dalam arti sempit. Itulah skuld yang dimaksud. Atau lebih tegasnya dipergunakan istilah kulpus atau kelalaian. Jadi untuk tidak membingungkan, saya menyarankan untuk menyatakan kelalaian atau kulpus ini lebih baik menggunakan kata kulpus ya daripada kata skuld. Karena ini mengetahukan dengan istilah skuld dalam arti kesalahan. Jadi untuk menghindari kebingungan ataupun salah pengertian, lebih baiknya kita gunakan perkataan kulpus atau kelalaian. Mengenai kesalahan yang merupakan dasar pertanggungjawaban, tadi sudah saya utarakan bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Dan asas tiada hukuman tanpa kesalahan ini sebenarnya tidak ada diatur di dalam KUHP. Jadi boleh dikatakan asas yang terdapat di luar KUHP, bukan seperti asas untuk perbuatan pidana. Ya, dimana saya katakan asas yang berlaku dalam penentuan perbuatan pidana, asas legalitas itu terdapat dalam hukum pidana. Namun demikian, walaupun tidak termasuk di dalam hukum pidana, tetap asas ini diakui sebagai dasar pertanggungjawaban. Kesalahan dilihat dari terbentuknya ada 3, atau sering dikatakan offset itu ada 3, yaitu pertama offset als opmerk. Inilah offset dalam arti sempit. Offset dalam arti sempit. Yang maksudnya kesengajaan itulah yang merupakan tujuannya. Jadi maksudnya apa yang dilakukan itulah yang menjadi tujuannya. Contoh, mencuri
mengambil barang orang lain. Jadi mengambil barang orang lain itu untuk dimiliki adalah termasuk objek false statement. Kemudian yang kedua, offset by secret atau kesengajaan merupakan suatu kepastian. Maksudnya apa? Untuk mencapai yang dikehendaki, dia sudah pasti mengetahui akan terjadi perbuatan lain yang tidak dikehendaki, atau dengan kata lain akan terjadi akibat lain yang tidak dikehendaki. Jadi untuk mencapai tujuan akan timbul akibat lain, tetapi akibat lain yang timbul itu bukan yang dikehendaki. Itulah offset by second hands. Ya misalnya, bagaimana seseorang mau membunuh orang lain dengan mempergunakan misalnya granat, sedangkan orang itu bersama-sama dengan temannya. Jika pembunuh tersebut melemparkan granatnya, bukan hanya orang yang dituduh yang akan mati. Sudah pasti orang yang bersama-sama dengan korban tersebut, yang dituduh tersebut, juga ikut mati. Di sini, objek by secret hands, jadi dengan pasti diketahui akan timbul akibat lain, dan akibat itu pasti akan timbul. Namun demikian, tidak menghalangi niatnya untuk mencapai maksudnya. Kemudian yang ketiga, offset mobility atau dolus eventualis, yaitu untuk mencapai tujuannya kemungkinan akan timbul akibat lain, kemungkinan. Jadi tidak pasti. Untuk mencapai tujuannya akan timbul akibat lain. Walaupun akan timbul akibat lain, dia tidak mengurungkan niatnya untuk mencapai tujuannya. Contoh, objek by mobility atau dolus eventualis. Seorang yang sakit hati kepada mantan pacarnya. Karena cintanya diputuskan. Kemudian dia dendam. Untuk melampiaskan dendamnya secara langsung dia berani. Kemudian pada hari ulang tahun mantan pacarnya, mantan pacar ini membeli kue tart. Kemudian kue tart tersebut diolesi dengan racun, baru dikirimkan kepada pacar. Sebenarnya mantan pacar tahu bahwa yang akan makan kue tersebut belum tentu hanya pacarnya. Kalau hanya mantan pacarnya yang memakan kue tersebut, maka mantan pacarnya saja yang menikah. Tapi mungkin ada orang lain, apalagi waktu pesta ulang tahunnya, ikut memakan kue tersebut, maka temannya yang ikut memakan kue ini ikut mati. Tetapi di sini hanya merupakan kemungkinan. Kalau hanya mantan pacarnya yang makan, hanya dia yang mati. Tapi kemungkinan ikut temannya yang makan kue tersebut,
sehingga mantan pacarnya pun ikut mati. Tetapi tidak ada di sini kepastian, hanya kemungkinan. Dari ketiga objek ini, kalau ketiga-tiganya disebut objek dalam arti luas, ketiga-tiganya disebut objek dalam arti luas. Tetapi kalau hanya objek asmuk itu yang disebut objek dalam arti sempit. Ketiga bentuk objek ini menunjukkan yang mana lebih berat. Jadi dengan kata lain, mulai dari objek asmokmen, objek bicycle head, dan objek mobil head, susunannya adalah mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi susunan tersebut menunjukkan beratnya objek. Dan yang paling ringan dari ketiga objek tersebut adalah objek mobility atau nullus eventualis. Nullus eventualis atau objek mobility. Kemudian, selain kesengajaan, ada juga yang disebut dengan kelalaian. Kelalaian adalah menunjukkan kekurang hati-hatian sehingga menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh orang yang melakukan. Jadi sebagai unsur kelalaian adalah pertama, kurang kehati-hatian atau kurang berhati-hati. Yang kedua, dapat membayangkan akibat yang akan terjadi atau yang akan timbul dari ketidakhati-hatiannya. Itulah yang disebut dengan kelalaian. Dan untuk menentukan mengenai kelalaian ini dikenal dua teori. Apa yang disebut kelalaian berat dan kelalaian ringan. Kelalaian berat disebut groove culpus dan kelalaian ringan disebut lifte culpus. Lifte culpus. Bagaimana untuk menentukan kelalaian berat dan kelalaian ringan? Untuk menentukannya, mempergunakan perbandingan. Jika orang yang terpintar dari golongannya tidak akan mencegah akibat yang akan timbul, maka yang melakukan tersebut termasuk melakukan lifte culpus. Sebaliknya, jika orang yang terbodoh berusaha untuk mencegah timbulnya akibat, maka yang melakukan kelalaian tersebut termasuk kelalaian berat. Jadi dengan cara memperbandingkan di antara kelompok, yaitu memperbandingkan tindakan yang dilakukan oleh yang terbodoh dan juga tindakan yang akan diambil yang terpintar. Kalau yang terpintar tidak akan mengambil tindakan untuk mencegah akibat yang akan timbul, itu disebut kelalaian
yang dianggap terbodoh dari kelompok tersebut mengambil tindakan mencegah jangan sampai timbul akibat, maka si pelaku tersebut dikatakan melakukan ulfa. Itulah mengenai purpose dengan objek. Kita kembali kepada kesalahan. Kesalahan tersebut ada kesalahan berdasarkan etika masyarakat atau sosial etik, dan ada kesalahan menurut hukum pidana. Kesalahan menurut hukum pidana inilah yang tadi kita bicarakan, apa yang disebut dengan kesengajaan dan LA. Yang disebut kesengajaan dan LA. Mengenai kesalahan ini, apa dikatakan kesalahan tersebut termasuk kesalahan yang ringan maupun kesalahan berat di kulpus, maupun ketiga-tiga kesalahan di kesengajaan merupakan suatu kesalahan yang dapat diperbandingkan sehingga dapat ditentukan masalah berat ringannya. Kesalahan tersebut kalau kita urutkan kesalahan atau objek als okma, objek als zekerheid, objek baik mogelijkheid, baru kulpus berat dan kulpus ringan. Kira-kira demikianlah susunannya. Kemudian mengenai kesalahan ini, kapan seseorang dikatakan memiliki kesalahan? Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila orang tersebut mampu untuk mencapai makna atau akibat dari perbuatannya. Yang kedua, mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, mampu menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat. Jadi inilah atau yang sering dikatakan orang yang waras. Jadi hanya orang yang waras yang dapat dipersalahkan. Siapa orang yang waras itu? Yaitu yang mampu menginsafi makna perbuatan atau akibat dari perbuatannya. Mampu menginsafi, menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut. Yang ketiga, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Inilah yang dapat dipersalahkan. Sedangkan unsur kesalahan ini tidak hanya berkaitan dengan hal yang tiga tadi,
unsur kesalahan adalah juga perbuatan. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang dipersalahkan kalau tidak ada perbuatan pidana. Jadi dengan demikian dapat kita katakan unsur kesalahan itu pertama adalah adanya perbuatan pidana. Adanya perbuatan pidana. Dan asas yang berlaku dalam perbuatan pidana itu adalah asas legalitas. Karena bagaimana kita ketahui dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan perbuatan undang-undang yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab. Siapa yang mampu bertanggung jawab? Yang mampu bertanggung jawab adalah orang yang waras. Siapa orang yang waras yang dapat mengisapi makna perbuatan ataupun akibat perbuatannya? Yang kedua, dapat mengisapi untuk mengarahkan perbuatan tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Yang ketiga adalah dapat mengisapi bahwa perbuatannya itu tidak dikehendaki masyarakat atau melanggar ketertiban masyarakat. Itulah yang mampu bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja atau dengan kelupaan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelupaan, kelalaian. Yang keempat, tidak ada alasan yang menghapuskan hukuman. Atau sering juga dikatakan tidak ada alasan pemaaf. School listing is wrong. Inilah yang disebut kesalahan. Ada 4 unsurnya. Itu melakukan perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, mengandung unsur kesengajaan atau kelupaan, tidak ada alasan pemaaf atau school with doing things wrong. Kemudian, apa sih sebenarnya kesalahan tersebut? Kesalahan itu adalah merupakan dasar pertanggungjawaban. Karena orang yang waras yang dapat dipertanggungjawabkan, orang yang dapat memahami makna perbuatan maupun akibat perbuatannya, dapat mengarahkan kehendaknya. Sehingga setiap orang yang demikian adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat ataupun terhadap perbuatannya. Ya, kalau perbuatan yang dilakukan itu delik formil, berarti terhadap perbuatan.
Tetapi kalau yang dilakukan itu termasuk delik material, berarti akibatnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat bahwa sering orang bertanya, apa sih sebenarnya kesengajaan itu? Apa sebenarnya kesengajaan? Kesengajaan adalah intinya adalah mengetahui dan menghendaki, atau dalam bahasa Belanda disebut willens and wetens. Dia mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang jahat, tetapi dia menghendaki perbuatan yang terlarang itu. Kalau demikian halnya, maka orang tersebut telah memenuhi apa yang disebut dengan kesengajaan. Mengetahui perbuatan itu perbuatan yang dilarang, perbuatan jahat, tapi dia menghendaki akan melakukan perbuatan jahat tersebut. Kalau kita lihat dari kata willens and wetens, sehingga mengenai kesengajaan ini dikenal dua teori dalam kesengajaan. Yang pertama, teori willens, kehendak. Maksudnya, si pelaku dapat menghendaki akibat yang akan terjadi dari perbuatan. Tetapi tidak semua sarjana setuju dengan pendapat tersebut. Sehingga muncullah teori yang kedua yang disebut Truth-telling teori atau teori pengetahuan, atau sering juga dikatakan teori bayang-bayang, bahwa si pelaku tidak dapat menentukan kehendak yang akan timbul. Tetapi hanya dapat membayangkan, hanya dapat mengetahui akan timbulnya akibat. Sehingga dalam kesengajaan ini, kedua teori tersebut disatukan, sehingga kesengajaan itu dikatakan willens and wetens, mengetahui dan menghendaki. Bagaimana sifat kesengajaan tersebut? Sifat kesengajaan itu tidak berwarna. Sehingga disebut kesengajaan itu cleurless object. Cleurless object. Tidak berwarna. Artinya, tidak perlu kesengajaan tersebut disadari oleh sebelah. Jadi walaupun demikian, si pelaku tetap dapat dipersalahkan melakukan dengan sengaja. Bagaimana hal itu dapat ditentukan? Dilakukan dengan sengaja. Karena ada dalam hukum yang berlaku
baik undang-undang diundangkan, dianggap sudah mengetahui. Baik suatu undang-undang diundangkan, dianggap sudah mengetahui. Inilah sebagai dasar untuk menentukan bahwa kesengajaan itu adalah objek yang tidak berwarna, clearless objek. Dan ini mempermudah penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut, bahwa akibat tersebut timbul akibat kesengajaan. Kemudian kita melihat apa yang disebut dengan mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab tersebut istilahnya rekening wat parhei. Kalau saudara masih ingat waktu kita membahas unsur-unsur secara umum suatu tindak pidana oleh Profesor Simons, ada 5. Yang pertama, adanya perbuatan, dan perbuatan tersebut harus perbuatan manusia, bukan perbuatan yang lain, bukan perbuatan binatang, tapi hanya perbuatan manusia. Dan perbuatan di sini dimaksudkan baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Yang kedua, dilarang undang-undang dan diancam dengan hukuman. Ini membuktikan harus sudah ada undang-undangnya dan hukuman yang diancamkan, baru perbuatan dilakukan. Supaya undang-undang tersebut jangan diberlakukan surut. Yang ketiga, harus ada kesalahan atau skuld. Tadi kita sudah membahas mengenai kesalahan. Yang keempat, ada unsur melawan hukum atau breakings atau wederstrijdigheid. Ya. Ada unsur bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau wederstrijdigheid. Dan yang kelima, dapat dipertanggungjawabkan atau rekenschap paraheri. Tadi sudah saya jelaskan, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang waras. Kalau orang tidak waras tidak dapat dipertanggungjawabkan, coba lihat pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP. Orang gila atau sakit ingatan yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Jadi hanya orang waras yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai pertanggungjawaban atau rekenschap paraheri, beda dengan rekenschap. Rekenschap paraheri sering juga rekenschap paraheri pande dader, yaitu
orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Memang perbuatannya itu perbuatan yang salah, tetapi karena orangnya sakit ingatan, sehingga orangnya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya yang salah tersebut. Dan yang kedua, Reken Barhead, atau sering dikatakan Reken Barhead, Van Het Faith. Reken Barhead, Van Het Faith. Artinya, perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap orangnya. Sehingga dikatakan ontureken Barhead, Van Het Faith. Reken Barhead dapat dipertanggungjawabkan. Ontureken Barhead tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk lebih gampang untuk membedakannya, Reken Barhead Van Dijk dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuat. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan, katakan Ontureken Barhead Van Dijk. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan? Itulah orang yang waras, yang dapat memahami, mengerti makna perbuatan maupun akibat perbuatannya, yang dapat mengarahkan perbuatannya tersebut dalam melakukannya. Jadi kemampuan bertanggung jawab ini sangat penting di dalam hukum pidana. Karena hanya orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawablah yang dapat dijatuhi hukuman apabila dia bersalah dan tidak ada alasan yang menghapuskan hukuman. Kemudian sedikit lagi yaitu mengenai melawan hukum. Apa sih pengertian melawan hukum itu atau bersalah? Pengertian melawan hukum atau bersalah dari para sarjana atau disebut doktrin berbeda-beda. Coba kita lihat pendapat Profesor Simons. Simons mengatakan berdebat atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Itu dari Profesor Simons. Kemudian dari Noyon mengatakan bertentangan dengan hukum seseorang atau dengan hak seseorang. Kemudian Van Habel maupun Hofrat, karena pendapat Van Habel dan Hofrat sama. Melawan hukum artinya tanpa hak, tanpa wewenang. Jadi apapun pengertian melawan hukum tersebut yang diberikan boleh dipakai yang mana saja dari tiga pengertian tersebut. Apakah bertentangan dengan hukum pada umumnya? Kalau diambil pengertian yang diberikan oleh Profesor Simons, berarti melawan hukum itu tidak hanya melawan hukum dalam hukum pidana atau bersalah, tapi juga melawan hukum dalam hukum perdata, yaitu konteks mati edan, dan juga melawan hukum dalam hukum
administrasi atau yang sering dikatakan tanpa wewenang. Kemudian dapat juga dipergunakan pengertian lawan hukum menurut Noyot, bertentangan dengan hukum seseorang, bertentangan dengan hak seseorang. Atau dapat dipergunakan pengertian diberikan oleh penghalau dan hoklan tanpa hak atau tanpa wewenang. Mengenai melawan hukum ini ada dua macam, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materi. Melawan hukum formil artinya bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum material berarti bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertanyaannya, melawan hukum yang mana yang dianut hukum pidana kita? Kalau KUHP hanya menganut melawan hukum formil, bertentangan dengan undang-undang. Sebab hukum pidana menganut asas legalitas. Dalam asas legalitas dikatakan bahwa hukum pidana harus hukum tertulis atau undang-undang. Tidak mengakui berlakunya hukum yang tidak tertulis. Tetapi dalam tindak pidana luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, melawan hukumnya, baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materi. Dan melawan hukum yang material ini terdiri atas melawan hukum material fungsi negatif dan melawan hukum material fungsi positif. Yang berfungsi negatif dipergunakan sebagai alasan untuk menghapuskan hukuman atau start the scroll. Sedangkan dalam fungsi yang positif dipergunakan untuk menghukum perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Seperti kita bangsa Indonesia masih mengakui berlakunya hukum adat, di mana hukum adat tersebut merupakan hukum tidak tertulis, sehingga kita menganut ajaran melawan hukum materi dalam fungsi yang positif. Bagaimana dengan melawan hukum material yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Korupsi? Melawan hukum material yang dianut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji. Diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Dan ternyata Mahkamah Konstitusi telah mencabut melawan hukum material dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu pada tahun 2006. Dan sekarang yang dianut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya melawan hukum formil, hanya melawan hukum formil.
Tapi kalau kita lihat mengenai melawan hukum ini, ada sarjana yaitu guru besar dari hukum dari Belanda. Beliau mengatakan melawan hukum itu ada 4 macam. Melawan hukum formil, melawan hukum material, melawan hukum umum, dan melawan hukum khusus. Melawan hukum formil, sebagaimana saya katakan tadi, bertentangan dengan hukum pada hukum. Sedangkan melawan hukum material bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan melawan hukum umum, yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, melawan hukum khusus, yaitu bertentangan dengan undang-undang khusus. Kadang-kadang melawan hukum umum ini sering juga dikatakan melawan hukum pasek. Pasek artinya melawan hukum yang rangkap. Nah, sebagaimana kita lihat di dalam rumusan KUHP, tindak pidana yang ada di dalam KUHP, unsur melawan hukum ada yang dicantumkan secara tegas dan ada yang tidak mencantumkan. Apakah tidak mencantumkan tersebut tidak mengakui melawan hukum merupakan unsur perbuatan? Tak, itu adalah melawan hukum, walaupun tidak dicantumkan secara tegas. Tetapi kalau tidak dicantumkan secara tegas, tidak perlu dibuktikan di persidangan. Sedangkan yang mencantumkan secara tegas, itulah yang dikatakan melawan hukum atau melawan hukum pasek, atau pasek ya, melawan hukum pasek. Artinya double jamak. Yang satu bertentangan dengan rumusan undang-undang itu. Yang kedua, tercantum secara tegas unsur melawan hukum. Jadi ada di situ dua melawan hukum. Melawan hukum sebagai bertentangan dengan undang-undang, dan yang kedua ada tercantum secara tegas unsur melawan hukum. Jadi double. Itulah yang disebut pasek. Jadi melawan hukum formil bertentangan dengan undang-undang, melawan hukum material bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, melawan hukum umum atau melawan hukum pasek, yaitu selain melawan bertentangan dengan undang-undang, juga bertentangan dengan unsur melawan hukum yang tercantum dalam undang-undang. Sedangkan yang keempat, melawan hukum khusus, yaitu yang terdapat di dalam undang-undang atau khusus. Itulah mengenai whether select atau melawan hukum. Saya kira kuliah kita untuk hari ini sampai sekian, dan selamat sore.
Yes. Orang yang